enggak. Kalau suami istri gimana itu? Ketika ada suami dan istri sudah punya wudhu, lalu bersentuhan, apakah batal apa enggak? Sebagian orang bilang kan udah mahram, jadinya enggak batal. Ternyata Bu, tetap batal. Batal. Iya, kadang-kadang kan kita begini, ya kan katanya kalau mahram itu nggak batal. Jadi pengertian mahram itu adalah seseorang yang haram dinikah selamanya. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak. Sentuhan itu kalau berhubungan dengan masalah jima, adanya syahwat. Tersentuh dengan syahwat, batal. Jadi kalau hanya sekedar gandengan, tidak ada syahwat, atau suami istri salaman pada saat mau pergi kerja, gitu kan? Dan itu hanya bentuk kasih sayang saja, maka itu tidak batal. Ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah SAW pernah mengecupku, kemudian beliau pergi sholat, mengimami sholat, sementara tidak berwudu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video yang kemarin sempat berada di sosmed saya gitu ya, berkaitan dengan tadi apa, batalkah wudhu bersentuhan antara suami dan istri. Yang agak yang menggeliti saya sebenarnya bukan itu sih, tapi ada apa, ruwaibidah ada klaim ruwaibidah. Bagi saya itu sudah merupakan perbedaan pendapat ikhtilaf ulama yang agak lama. Namun ketika ada klaim ruwaibidah, itu kan salah satu kata yang ada di salah satu hadis Nabi ya, yang diriwayatkan Al-Hakim dan Ibnu Ajah gitu ya. Dari hadisnya gini, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi sanawatul khadda'ah. Ya, khadda'ah itu adalah akan datang suatu zaman di mana akan, kalau khoda'at tanpa tasdid ini sudah artinya bohong sekali. Misalkan kata khoda'at itu sangat bohong, atau mubalaghah bagi bohong sekali, berarti tahun-tahun yang sangat banyak kebohongannya. Yusaddiqu fihal kadhib, akan dibenarkan orang-orang yang berdusta, wa yukadibu fiha shadiq, dan akan didustakan orang-orang yang jujur, yang shadiq. Wa yu'tamana fihal khaid, dan akan dipercaya para pengkhianat. Wa yukhawanu fihal amin, dan akan didustakan orang-orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Nah, ini kata ruwaibidah itu ada di hadis ini ya. Wayang tika fiha ruwaibidah, dan akan berkata-kata para ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa? Kemudian ada para sahabat yang kemudian bertanya, kila wa ma ruwaibidah, apa itu ruwaibidah? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala ar-rajulut tafihu fi amril amah, orang yang bodoh ya, orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Maka di video tadi itu kan ada label ruwaibidah bagi ustadzah ya, ning Milaila gitu ya. Saya agak sedikit tidak sepakat saja ketika ada, boleh sih berbeda pendapat ya, silahkan berbeda pendapat, tapi jangan kemudian ada yang menyalahkan atau kemudian bahkan mencap orang yang, kalau ruwaibidah itu kan ada beberapa ulama yang mengatakan ruwaibidah itu adalah mubalaghah dari rubaidah atau pengembala kambing, berarti dikatakan sangat bodoh sekali ya. Maka harusnya kita mulai dewasa lah ya, kalau berbeda pendapat itu tidak kemudian menyalahkan atau bahkan mengatakan atau mengumpat dengan kata ruwaibidah dan sebagainya. Kan kita sudah mengetahui kalau jenengan kalau yang posting ini ya, posting video tadi ada pembahasan dari Ustadz Khalid Basalamah juga, beliau doktor ya. Tapi kalau jenengan mau membuka Fikul Islam wal Adilatuhunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maka di sana dijelaskan dengan jelas perbedaan para ulama itu ya, para ulama yang membahas tentang
apakah batal ya bersentuhan dengan istri, wanita yang dengan istri. Di sana di Fiqhul Islam wal Adillatuh itu disampaikan bahwa kalau menurut mazhab Hanafi ini memang mengatakan yang dimaksud dengan persentuhan itu adalah bersetubuh antara suami istri. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali ini membatalkan jika disertai syahwat ya, membatalkan bersentuhan disertai syahwat, maka itu membatalkan. Sedangkan menurut mazhab Asy-Syafi'i tanpa dengan syahwat pun itu akan batal ya. Bersentuhan antara wanita yang bukan mahram tanpa syahwat itu batal. Maka ini adalah sebuah ikhtilaf para ulama sejak zaman dahulu. Kalau yang buat video tadi mengatakan orang yang berpendapat bahwa bersentuhan dengan istri itu membatalkan adalah ruwaibidah, maka jenengan orang tadi meruwaibidahkan ya, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i gitu ya. Jadi mohon ketika membuat postingan itu tidak kemudian membuat postingan yang menjelek-jelekan pendapat orang lain. Padahal kalau yang membuat postingan ya dari teman-teman Salafi Wahabi mau merujuk gitu ya, merujuk di kitab mereka juga gitu ya. Ada kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ya. Di sana juga disampaikan bahwa bersentuhan dengan syahwat sama dengan mazhab Maliki dan Hambali, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat adalah salah satu dari pembatal wudu. Nah itu yang jadi rujukan mereka gitu ya. Seperti rujukan panjenengan silahkan buka di Minhajul Muslim atau juga bisa di kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan ya. Syekh Shalih Al Fauzan itu kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqh ya. Al-Mulakhasul Al-Fiqh ya. Kalau di asal judulnya itu di sana juga dikatakan kalau Syekh Shalih Al Fauzan memang sependapat itu ya, bahwa ya, bersentuhan itu adalah namanya bersenggama gitu ya. Dia mengatakan bahwa bersentuhan dengan wanita dengan syahwat itu adalah ikhtilaf para ulama. Syekh Shalih Al Fauzan bahkan menyarankan untuk wudu ya. Artinya bahwa Syekh Shalih Al Fauzan walaupun mengambil pendapat yang tadi yang membatalkan itu adalah bersentuhan dalam arti hubungan suami istri, tapi Syekh Shalih Al Fauzan menganjurkan kalau bersentuhan terus mau melakukan sesuatu yang diwajibkan berwudu untuk apa? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, untuk menghindari atau keluar dari ikhtilaf para ulama. Nah gini harusnya, tidak kemudian orang yang berbeda pendapat dicap ruwaibidah gitu ya. Mungkin sekali lagi saran saya adalah mungkin lebih banyak belajar, lebih banyak membaca literasi, bukan hanya dari kitab-kitab atau mungkin dari Ustadz jenengan saja, Ustadz Khalid saja dari YouTube. Jadi silahkan cari referensi yang lain gitu ya. Ada Bidayatul Mustahid, Fiqhul Islam wal Adillatuh gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Bahkan dia Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah karya Syekh Shalih Al Fauzan gitu ya. Minhajul Muslim, silahkan dibaca gitu ya. Sebelum mengklaim orang yang berbeda pendapat itu sebagai ruwaibidah. Itu saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kesimpulannya perbedaan bersentuhan dengan istri atau perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu atau tidak adalah perbedaan ulama, ikhtilaful ulama sejak dulu. Jadi jangan mengatakan orang yang berbeda pendapat dengan jenengan dengan kata-kata yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.